Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman-Lah yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam firman Tuhanlah kita mendapatkan hikmat untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Nafas kehidupan yang masih kami miliki adalah pemberian dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk memakai hidup kami lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah hari ini menjadi hari yang baik dan bahkan lebih baik dari hari yang lalu. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kami. Dan kami boleh melewati hari ini dan akan terus menjalani kehidupan kami di dalam pengasihan Tuhan saja. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengajar kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 27 September 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 4. Dalam bahasa Batak, Psalmen 30 ayat 4. Demikianlah dikatakan, Aina sitong do hatani Jahoba, jala marhaburjuondo sude pembahenanna. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sepasang kekasih yang saling mencintai, bersepakat menyatukan hati di dalam pernikahan yang kudus. Mereka saling mencintai, mereka saling menjaga. Terlebih-lebih sang lelaki. Dia sangat menjaga istrinya, dia sangat mencintai istrinya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Dia berjanji tidak akan pernah menyakiti istrinya. Pada suatu ketika mereka diundang makan oleh keluarga. Biasa di keluarga orang Batak namanya mamio. Lalu pasangan ini pergi ke rumah saudara yang mengundang mereka makan. Tetapi di perjalanan ada seekor binatang buas, ya kita katakanlah harimau, mendekati mereka. Lalu dengan sigap si lelaki ini atau sang suami lari dengan sangat kencang. Tanpa dia sadari ternyata istrinya sudah dia tinggalkan. Dari kejauhan dia melihat istrinya pingsan. Apa itu dibuat-buat atau beneran pingsan dia tidak tahu. Lalu dia melihat harimau ini mencium-cium istrinya. Lalu tidak berapa lama harimau ini pun pergi meninggalkan sang istri. Ketika harimau telah semakin jauh, maka bergegaslah sang suami mendekati istrinya. Dan ternyata dia dapati istrinya hanya berpura-pura pingsan saja. Lalu dia menolong istrinya untuk bangkit berdiri dan dia mengajak bercerita. Apa kata sang suami? Bagaimana keadaanmu? Apa yang terjadi kepadamu? Lalu sang istri menjawab, tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Lalu suami menjawab lagi, bukankah tadi harimau itu mengendus-endusmu? Apakah ada yang digigit olehnya? Lalu sang istri menjawab suami, kamu tahu apa yang dilakukan oleh harimau itu?
Dia berbisik kepadaku dan mengatakan, suamimu pembohong. Dia tidak benar-benar mencintaimu. Lalu ketika itu juga suaminya merasa malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kekal, tidak ada yang setia di dunia ini. Sekalipun orang yang sangat dekat dengan kita. Mungkin cerita suami istri pasangan muda tadi bukanlah pengalaman kita. Tetapi mungkin kita pernah mengalami hal yang hampir sama, tetapi dengan orang yang berbeda. Bukan dengan pasangan hidup kita. Bisa saja dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman dekat kita, sahabat dan lain sebagainya. Ya, apa yang mau dikatakan? Manusia tidaklah sempurna. Manusia itu cenderung tidak setia. Tetapi Tuhan itu setia. Dia menggenapi segala janjinya. Janji Tuhan itu dapat kita lihat dan kita dengar di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu benar dan segala sesuatunya yang telah Dia katakan dikerjakannya karena kasih-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan di dalam kesetiaan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat pujian syukur kita kepada Allah atas segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Kita yang sering mengingkarinya. Dia tetap dekat dengan kita, tetapi kitalah yang sering sekali semakin jauh daripadanya. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita kembali akan kuasa kebesaran Tuhan dan akan kasih-Nya yang dalam kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah takut menanti janji Tuhan. Tetaplah percaya dan yakinlah kebaikan Tuhan akan dikerjakan bagimu, bagi kita semua. Angkatlah pujian, nyanyikanlah nyanyian kemuliaan Tuhan, dan teruslah bersorak-sorai di tengah-tengah kehidupan. Karena Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita, dan Dia mengerjakan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang selalu Engkau genapi. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan setia menanti janji Tuhan terjadi atas hidup kami, yaitu kepulihan, keselamatan bagi kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk terus menjadi pelaku firman yang baik. Janganlah kiranya kami hanya mendengar, tetapi biarlah kami melakukannya di dalam sukacita, di dalam takut akan Tuhan. Bapa, berkati kami dalam segala perencanaan kami, dalam segala pekerjaan kami. Engkaulah yang memampukan kami melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah di dalam cinta kasih-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Jangan biarkan mereka lemah. Jangan biarkan mereka jatuh tak berdaya. Tetapi Engkaulah yang memulihkan. Engkaulah yang mengangkat mereka, menunjukkan jalan keluar dan mengatasi segala persoalan-persoalannya. Berilah hikmat kepada mereka Tuhan untuk tetap percaya akan janji-Mu yang akan Engkau genapi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menjamah obat dan makanannya, memberkati hidupnya agar mereka beroleh kesehatan kembali, kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.